Baik, selamat pagi menuju siang ya, siswa kelas 9 SMP PPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita pertemuan kedua ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi sosial ya antara negara-negara di benua. Minggu kemarin atau pertemuan pertama kita membahas 3 benua, yaitu Amerika, Asia, dan juga Afrika. Nah, hari ini kita membuka kelanjutannya dengan pembahasan benua Eropa ya. Benua Eropa sendiri terletak di antara 35 derajat lintang utara ya, dan sampai dengan 71 derajat lintang utara, dan juga 90 derajat bujur barat sampai dengan 66 bujur timur. Luas wilayah Eropa kurang lebih adalah 10.000 km persegi ya. Dilihat dari batas-batas benua, barat dengan Samudra Atlantik ya, utara dengan benua Asia dan Laut Kaspia, timur dengan Laut Norwegia, Laut Antartika atau sekitar Laut Es Utara, dan selatan Laut Hitam ya, gitu. Dilihat dari segi iklimnya ya, Eropa ini terbagi 4 musim. Ada panas, musim gugur, dingin, dan semi. Tentunya tidak semua daerah atau wilayah memiliki semuanya. Contohnya iklim Laut Tengah ya, panas dan juga kering. Lalu iklim Laut Eropa Barat ya, dengan curah hujan ini hampir setiap tahun curah hujannya tinggi. Lalu yang ketiganya adalah iklim darat kontinental di Eropa ya. Di sini ada iklim yang disebut dengan amplitudo atau perbedaan suhu antara siang dan malam. Lalu ada juga di Eropa ini iklim peralihan, yaitu yang dimaksud iklim peralihan ini iklim laut dan iklim darat, terutama di wilayah Eropa Tengah. Iklim kutub ya, atau juga disebut iklim tundra, dirasakan di Eropa bagian utara, karena Eropa utara ini hampir mendekati dengan daerah kutub ya. Lalu juga di Eropa berkaitan dengan iklim, ada iklim pegunungan ya, yaitu di daerah pegunungan. Itu berkaitan dengan iklim yang ada di benua Eropa. Lalu berkaitan dengan bentang alam atau relief, di Eropa ini memiliki 3 ciri utama ya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada dataran Skandinavia gitu. Itu di daerah yang memiliki relief ya, baik rendah, tinggi ataupun daerah tinggi di Skandinavia bagian barat gitu. Bagaimana dengan keadaan penduduk? Ya, berdasarkan data, penduduk ini kurang lebih dari 760 juta jiwa. Ini data tahun 90 ya, gitu. Dengan golongannya atau pembagian golongan masyarakat atau bangsa Eropa ini, ada kelompok bangsa Romania, bangsa Jerman, bangsa Slavia. Jadi berdasarkan bahasa, berdasarkan ras ya yang ada di Eropa, terutama ras Kaukasoid, ada bangsa Romania ya, meliputi Prancis, Spanyol, Itali, Portugis, dan Romania. Sedangkan bangsa Jerman meliputi orang Belanda, negara Belanda, Jerman, Denmark, Inggris ya, Swedia. Ini kelompok bangsa ya Jerman. Sedangkan bangsa Slavia ya, orang Polandia, orang Bulgaria, dan juga orang Rusia. Itu berdasarkan
pembagian kelompok bahasanya, ya, itu. Karakteristik yang lain menurut fisik dan jasmaninya masyarakat Eropa juga dibagi tiga. Ada bangsa Nur, ada bangsa Alpen, dan juga bangsa Mediterania. Ya. Berkaitan dengan agama, ya, umumnya orang Eropa memeluk agama Kristen, hampir 96% agama Kristen. Ya, dan sisanya adalah 2% Yahudi, ya, dan 4% Islam, begitu. Ya. Sedangkan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Eropa adalah rumpun Indo, ada rumpun bahasa Pino, dan juga bahasa Albania. Itu bahasa. Karakteristik yang lain bahwa Eropa ini merupakan benua yang sebagian besar penduduk berkulit putih. Ya, ada daerahnya depresi yang cukup luas, ya, memiliki atau banyak tokoh-tokoh penjelajah seperti Ferdinand Magellan, ya, Christopher Columbus yang menemukan beberapa daerah atau benua, ya. Lalu berkaitan dengan pertumbuhan, tiap tahunnya 0,5%. Ya. Dan juga Eropa disebut juga sebagai daerah atau benua penemu di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Mata uangnya secara nasional ini disebut uang euro, ya. Eropa juga dikenal sebagai pusat mode dunia, ya, dan memiliki terowongan yang terpanjang yang disebut dengan terowongan Simplon yang menggabungkan atau menghubungkan Swiss dan Italia, ya. Berkaitan dengan pembagian wilayah, di Eropa terbagi ke dalam 4 wilayah. Ada kawasan Eropa Barat, ada kawasan Eropa Tengah, Eropa Timur, dan juga kawasan Eropa Utara, dan juga kawasan Eropa Selatan. Masing-masing Eropa Barat 7 negara, Eropa Tengah 6 negara, Eropa Timur 10 negara, Eropa Utara 5 negara, dan Eropa Selatan 10 negara. Ya. Nah, tugas adik-adik nanti mana saja negara-negara yang masuk ke daerah kawasan Eropa. Nanti akan ada tugas, ya, untuk berkaitan dengan benua Eropa ini. Nah, itu sejarah singkat atau penjelasan singkat mengenai Eropa Barat, mengenai benua Eropa. Selanjutnya kita benua Antartika, ya. Benua Antartika ini benua yang secara, ya, letak, ya, di antaranya adalah 66,5 sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Ya, letak astronomisnya di antara 66,5 sampai dengan 90 lintang selatan. Dengan luas benua kurang lebih adalah 15.000 km persegi. Ya. Secara letak geografis atau dibatasi oleh Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Lalu bagaimana benua Antartika ini berkaitan dengan keadaan alam? Nah, keadaan alamnya adalah ada gunung, ya, ada juga flora dan fauna, ya, yang dimana di sini flora dan fauna ini memiliki ciri khusus karena tidak semua flora dan fauna ini bisa tumbuh di daerah Antartika, ya. Karena orang bilang baru hanya ilmuwan saja yang bisa mereka tinggal di sana. Masyarakat kita, masyarakat biasa belum.
karena dari segi pengaruh iklim yang sangat ekstrim, ya. Jadi dengan kata lain bahwa di benua Antartika ini hanya dijadikan sebagai pusat penelitian bagi para ilmuwan. Jadi tidak ada penduduk yang spesial seperti benua-benua lain. Itu mengenai benua Antartika. Karena benua Antartika ini istilahnya tidak banyak bahasanya, hanya mengenal tentang ya flora dan faunanya saja. Selanjutnya yang terakhir yaitu benua Australia, ya, di mana benua Australia ini terletak ya di antara 10 lintang selatan sampai dengan 43 lintang selatan. Jadi letak astronomisnya di antara ya 10 lintang selatan sampai dengan 43 lintang selatan, dan juga terletak di antara 113 bujur timur sampai dengan 153 bujur timur. Ya. Australia merupakan benua paling kecil, ya, dan juga disebut benua paling datar di dunia. Berdasarkan kawasannya, Australia ini terbagi ke dalam 5 kawasan. Ada daerah Plato Barat, Plato Dataran Rendah Tengah, juga dataran kawasan Pegunungan Timur, dataran rendah Pantai Barat, ya, dataran rendah Pantai Timur. Bagaimana dengan iklim? Iklimnya bervariasi, ya, disebut juga iklim sedang. Nah, ini penduduk asli ini juga disebut penduduk aborigin. Jadi penduduk aslinya disebut aborigin, ya. Bentang alam bagian barat dan tengah tadi dikatakan berupa plato pegunungan, bagian timur berupa pegunungan yang memanjang, ya, dan bagian tengah berupa daerah lembah, gitu. Iklim tadi sudah dikatakan bahwa tropis meliputi di wilayah Australia bagian utara, dan juga ada iklim subtropis Australia bagian selatan, dan juga iklim sedang meliputi Pulau Tasmania. Bagaimana dengan keadaan penduduk? Ini dikatakan tadi penduduk aslinya aborigin, ya, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2000,2 juta jiwa, atau dengan lain pertumbuhannya 0,8 per tahun, ya, gitu. Kegiatan yang lain berkaitan dengan ekonomi dan pencaharian penduduk di benua Australia ini banyak sekali pertanian, peternakan. Di dalam peternakan terkenal dengan adanya ternak yang disebut dengan biri-biri, sejenis domba, ya. Biri-biri ini atau domba ini biasanya selain dagingnya juga bulunya yang sangat tebal, ya, dikenal di dunia, ya. Lalu ada pertambangan, ya, dan juga ada industri, ada wisata, ya, tempat-tempat wisata di daerah Australia ini banyaknya pantai, ya, juga ada danau terbesar seperti Danau Erie, ya. Juga ada kota yang disebut dengan City of Lake, jadi sebuah tempat wisata, atau juga disebut King Park, begitu. Berkaitan dengan pembagian wilayah benua Australia, ini ada 6 wilayah dan juga ada 2 wilayah daerah khusus, ya. Jadi ada 6 wilayah negara dan juga 2 negara khusus. Itu pembagian wilayah berdasarkan
ya, hasil musyawarah yang diadakan oleh Commonwealth Australia atau Dewan Australia, ya. Itu mengenai benua Australia, ya. Dan dengan demikian, ya, penjelasan singkat mengenai benua-benua, ya, ini, ya, sudah cukup, ya. Jadi kita sudah lengkap pembahasan benua ini, mulai dari Asia, Amerika, lalu Afrika yang minggu pertama, dan minggu kedua dilanjutkan dengan Eropa, Antartika, dan juga Australia. Nah, itulah mengenai interaksi, ya, hubungan timbal balik antar benua di dunia ini. Ya, selamat bekerja dan selamat mengerjakan tugasnya, ya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.